Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat janji dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berjanji akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai waktu yang ditetapkan, malaikat Jibril belum juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan waktu itu tangan Nabi sedang memegang tongkat. Tongkat ini dilepaskan atau dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh." Tidak mungkin Allah dan para rasulnya mengingkari janji. Karena tadi malaikat Jibril sudah berjanji akan datang, tetapi belum datang pada waktu yang sudah ditetapkan. Maka Nabi mengatakan, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusulah." Allah dan para rasulnya mustahil dan tidak mungkin akan mengingkari janji. Kemudian Nabi melihat sekitar di rumahnya, menoleh kiri kanan, kemudian ternyata beliau di bawah kasurnya melihat seekor anak anjing. Maka beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, sejak kapan anak anjing ini masuk ke dalam rumah?" Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "Saya tidak tahu wahai Rasulullah." Maka Nabi memerintahkan agar anak anjing ini dikeluarkan dari rumah. Ketika malaikat Jibril sudah datang, Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bukankah engkau sudah berjanji akan datang? Saya sudah menunggu engkau, tetapi engkau tidak datang, engkau datang terlambat." Dijawab oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seekor anak anjing yang berada di rumah engkau wahai Muhammad menghalangi saya untuk masuk ke dalam rumah. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Kami para malaikat, kata malaikat Jibril, tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada surah. Surah ini gambar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pembahasan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing ini sudah begitu banyak dibahas oleh para ulama. Begitu juga dengan pembahasan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya gambar. Namun terkait dengan gambar ini, mayoritas atau kebanyakan para ulama menafsirkan gambar di sini bukan yang dimaksud bukan lukisan, bukan juga foto, tapi gambar yang dimaksud di sini adalah patung-patung makhluk hidup digambar kemudian dipahat. Jadi maksud di sini adalah bukan karena ada foto, karena ada gambar malaikat tidak masuk, tetapi karena di dalam rumah tadi ada patung-patung. Namun bukan itu yang ingin kita bahas pada kesempatan siang ini. Yang ingin kita bahas adalah kata-kata Nabi tadi, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusulah wala rusuluh." Allah dan para rasulnya tidak mungkin mengingkari janji. Tidak mungkin janji yang sudah dibuat akan diingkari oleh malaikat, oleh para rasul, oleh Allah sendiri. Itu tidak mungkin. Maka kita tadi melihat ketika malaikat Jibril belum juga datang, padahal sudah berjanji. Nabi melihat-lihat di sekeliling, apa gerangan? Pasti ada sesuatu yang membuat malaikat Jibril belum datang. Ternyata Nabi menemukan ada seekor anjing di dalam rumah beliau. Kemudian disuruh keluar, malaikat Jibril datang. Dalam hal ini sebagai pengikut Nabi, sebagai hamba Allah, kita juga mesti menanamkan suatu keyakinan dalam diri kita seperti Nabi tadi, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusulah." Allah dan para rasul tidak mungkin mengingkari janjinya. Segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah itu pasti akan dipenuhi, pasti akan diberikan. Kita ingin melihat beberapa ayat Al-Quran yang di dalam ayat tersebut Allah memberikan janji kepada kita, kepada para hamba. Kita lihat pertama, janji yang sangat populer dari Allah, ayat yang sangat terkenal, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, kata Allah, saya akan tambahkan untuk kalian. Ada janji Allah di sini. Saya akan tambahkan rezeki.
saya akan tambahkan nikmat untuk kalian. Ini janji Allah. Kita harus yakin ketika Allah berjanji kepada para hamba, Allah memberikan janji kepada kita, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah pasti akan menambah rezeki. Tapi kita harus ingat, janji Allah tadi pakai syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah syukur. Maka terpenuhinya janji Allah ini, Allah akan tambahkan rezeki ketika dari diri kitanya ada syukur. Ketika dari diri kita ada syukur, dari Allah ada penambahan rezeki. Maka penambahan rezeki diberikan oleh Allah adalah kepada mereka yang bersyukur. Dan kita juga tahu, syukur itu dimulai dari hati. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, kemudian ada syukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan hati adalah mengakui apapun yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Pengakuan itu syukur dengan hati. Syukur dengan lisan, kita puji Allah atas segala apa yang diberikan oleh Allah. Maka di antara zikir yang paling perlu kita ulang-ulang adalah kalimat alhamdulillah. Syukur dengan lisan. Kemudian ada lagi syukur dengan anggota tubuh. Bagaimana syukur dengan anggota tubuh? Menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Kita beri contoh yang paling sederhana. Orang-orang yang Allah berikan harta, bagaimana cara mereka bersyukur? Mereka bersyukur dengan berinfak, bersedekah. Berinfak, bersedekah adalah bentuk syukur orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta. Orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, Allah jadikan mereka orang berilmu. Bagaimana mereka bersyukur? Bersyukur mereka adalah dengan mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum berilmu. Mengajarkan apa yang mereka tahu kepada orang yang belum tahu. Ini bentuk syukurnya. Orang yang Allah berikan jabatan, orang yang Allah berikan kedudukan, mereka perlu bersyukur. Bagaimana bentuk syukur orang yang berkuasa, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kedudukan? Bentuk syukur orang yang punya kekuasaan adalah berlaku adil ketika mereka berkuasa. Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tertentu. Bagaimana orang yang diberikan kekuatan bersyukur? Orang yang diberikan kekuatan, cara mereka bersyukur adalah membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang tenaganya tidak kuat. Ini bentuk syukur. Ini yang pertama, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, aku tambah. Kapan ditambah oleh Allah? Ketika hamba tadi bersyukur. Ada janji Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Allah punya janji, Allah akan ingat kepada kita, Allah akan menyebut-nyebut kita. Ayat ini benar-benar harus kita resapi, kita tanamkan dalam sanubari kita. Allah akan menyebut-nyebut kita, Allah akan mengingat kita. Ini pasti terjadi, ini janji dari Allah. Kita ketahui bersama bahwa zikir yang paling gampang atau zikir yang paling banyak kita lakukan adalah dengan lisan. Kita menyebut-nyebut nama Allah dengan lisan. Namun zikir itu tidak hanya terbatas dengan lisan. Kita bisa berzikir, kita bisa menyebut Allah, kita bisa mengingat Allah dengan sikap kita. Jadi ada zikir lisan, ada zikir dengan sikap. Bagaimana kita zikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah dengan sikap kita? Contoh yang paling sederhana, ketika ada godaan dari setan, ada godaan dari hawa nafsu kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Kemudian kita ingat, Allah menyaksikan saya, Allah mendengar saya, Allah memperhatikan semua yang saya lakukan. Kemudian godaan untuk berbuat maksiat tadi tidak kita lakukan, kita tinggalkan. Maka itu kita namanya berzikir. Zikir dengan sikap kita, menyadari Allah mengawasi kita, sehingga dosa dan maksiat kita tinggalkan. Ini contoh yang kedua, janji Allah. Pasti Allah akan penuhi. Fadhkuruni azkurkum. Ingat saya, kata Allah, saya ingat kalian. Jika kita ingat Allah dalam diri kita, Allah akan menyebut-nyebut kita di dalam diri Allah. Jika kita menyebut-nyebut nama Allah di hadapan khalayak ramai, nama kita akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini janji dari Allah. Kemudian berikutnya, yang juga ada janji dari Allah, Ud'uni astajib lakum. Berdoa dan memintalah kalian, kata Allah, kepada saya akan berikan, saya akan kabulkan permintaan kalian. Terkait dengan doa, kita harus punya keyakinan ketika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah.
Jangan pernah ragu dalam berdoa. Ketika kita ragu dalam berdoa, itu kemungkinan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ada yang lebih parah. Orang berdoa untuk menguji-nguji Allah. Ini tidak beradab kepada Allah. Saya ingin coba berdoa kepada Allah. Saya ingin melihat bagaimana nanti cara Allah mengabulkan doa saya. Tidak perlu seperti itu. Kita yakin ketika berdoa kepada Allah, saya yakin doa saya akan dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah mengatakan saya ingin melihat bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Ini kurang beradab kepada Allah. Dalam berdoa, adab adalah bahagian yang terpenting dalam berdoa. Semakin bagus adab seseorang dalam berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan dalam berdoa kita juga harus ingat. Misalnya kita sudah sekian lama berdoa, ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Kaidah penting yang harus kita ingat adalah Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan setiap yang kita inginkan. Bisa jadi kita sudah sekian lama berdoa, minta ini, minta itu, belum dikabulkan oleh Allah. Kaidahnya sederhana. Yang diberikan oleh Allah bukan setiap yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu yang diberikan oleh Allah. Contoh paling sederhana, seorang anak kecil masuk ke dalam supermarket, masuk ke dalam minimarket, menangis merengek-rengek minta kepada ayah dan ibunya untuk dibelikan permen. Bisa jadi ayah dan ibu tidak akan membelikan permen meskipun anaknya minta-minta, anaknya menangis, karena orang tua tahu kalau diberikan permen bisa jadi sakit gigi. Karena orang tua tahu anak ini sekarang yang dibutuhkannya bukan permen, tetapi yang dibutuhkan adalah yang lain. Maka ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, artinya apa yang kita minta saat itu hanya keinginan kita, belum kebutuhan kita. Yang terakhir, kita ingin melihat contoh lain dari janji Allah dalam surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin menurunkan azab dan siksa kepada mereka selama mereka beristighfar, selama mereka mohon ampun kepada Allah. Kita harus punya keyakinan. Istighfar itu ibarat sebuah gua yang dibuat oleh Allah. Siapa yang masuk ke dalam gua tersebut, maka dia akan aman dari siksa, maka dia akan aman dari azab. Namun ada sedikit catatan yang ingin kita sampaikan, bahwa penyakit, miskin, perasaan takut yang dialami oleh seseorang itu bukan siksa, bukan azab dari Allah. Penyakit bukan siksa, kemiskinan bukan azab dari Allah, perasaan takut juga bukan siksa dan azab. Kenapa demikian? Kita lihatlah cerita dan kisah para nabi. Para nabi ada yang sakit. Bahkan ada para nabi itu yang sakitnya begitu parah, ditinggalkan oleh anak keluarga, ditinggalkan oleh kaum, dikucilkan oleh masyarakat. Nabi Ayub sakitnya bertahun-tahun. Tidak mungkin Allah menyiksa seorang nabi. Tidak mungkin Nabi Ayub itu diazab oleh Allah. Tidak mungkin. Penyakit bukan azab. Begitu juga dengan kefakiran, kemiskinan itu bukan bentuk azab. Kita lihat Nabi SAW. Di antara para nabi yang ada, Nabi Muhammad termasuk nabi yang tidak memiliki harta. Kita baca dalam hadis, 3 hari 3 malam tidak ada asap mengepul dari rumah Nabi, tidak ada asap mengepul dari dapur rumah Nabi. Apa yang dimakan? Minum air dan makan kurma. Hanya itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemiskinan bukan siksa, bukan azab. Tidak mungkin Allah menyiksa, tidak mungkin Allah mengazab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasihnya. Perasaan takut, perasaan cemas juga bukan siksaan dari Allah. Kita baca lagi tentang Nabi Musa. Ketika berhadapan dengan para tukang sihir, dilemparkan tali temali berubah menjadi ular. Muncul perasaan takut dalam diri Nabi Musa. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa, qulna la takhaf innaka antal a'la. Muncul rasa takut dalam diri Musa, kemudian Allah berfirman, jangan takut wahai Musa, engkau adalah yang paling tinggi, engkau akan menang, kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita, keyakinan yang dimiliki Nabi tadi harus kita tanamkan dengan kokoh dalam diri kita, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah tidak pernah diingkari oleh Allah. Janji yang diberikan oleh Allah kepada hamba pasti akan dipenuhi oleh Allah. Disuruh kita berdoa, Allah akan mengabulkan. Disuruh kita berzikir, menyebut dan mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Disuruh kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat untuk kita. Disuruh kita beristighfar, Allah akan lindungi kita dari siksa dan azab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.